Perkenalkan, nama saya Arin Zara Putri dengan NIM 632503414. Saya Kersodea dengan NIM 63250382. Saya Desira Apriani dengan NIM 63250282. Saya Eka Fia Fiorentina dengan NIM 6325038. Nama saya Nana Nur Fadila dengan NIM 632504999. Saya Susanti dengan NIM 6325053. Saya Kristaldi Ratu dengan NIM 632500107. Mengenal dimsum. Kata dimsum berasal dari bahasa Kanton yang berarti dimsum, yang secara harfiah berarti menyentuh hati. Makna ini menggambarkan bahwa hidangan dimsum bukanlah makanan utama, melainkan makanan kecil yang dibuat untuk memberi rasa nyaman, hangat, dan menyenangkan hati orang yang memakannya. Sini ada bahasa Kantonnya, dim yang berarti menyentuh atau sedikit, dan sam yang berarti hati. Jadi arti kata dimsum secara bahasa adalah makanan kecil yang menyentuh hati. Dimsum adalah berbagai jenis makanan kecil khas Tiongkok yang biasanya disajikan dalam porsi kecil, dibuat dengan teknik kukus, goreng, atau panggang, dan disajikan dalam kukusan bambu atau piring kecil. Dimsum berkembang dari tradisi kuliner Kanton dan biasa dinikmati saat yumcha atau kebiasaan minum teh. Hidangan ini diciptakan untuk disantap sambil bersantai, berbincang, dan menikmati waktu bersama. Di sini saya akan menjelaskan visi dan misi dari usaha tersebut. Pertama ada visi, menjadi usaha kuliner dimsum yang dikenal luas karena cita rasa lezat, kualitas terbaik, dan harga terjangkau bagi semua kalangan. Misinya ada 3, yaitu pertama, menggunakan bahan baku berkualitas dan selalu segar. Kedua, memberikan pelayanan ramah, cita rasa, dan kualitas produk di setiap sajian. Yang ketiga, menjaga konsistensi rasa dan kualitas produk di setiap sajiannya. Saya akan menjelaskan peluang dan potensi usaha. Kami memilih membuka usaha dimsum karena produk ini memiliki cita rasa yang disukai banyak orang dan dapat dinikmati kapan saja, baik menjadi sebagai cemilan ataupun makanan pendamping. Selain itu, saat ini dimsum populer dan banyak diminati, terutama di kalangan anak muda. Dimsum juga memiliki variasi menu yang beragam, harganya terjangkau dan mudah diterima oleh berbagai kalangan. Berdasarkan hal tersebut, kami melihat adanya peluang yang besar untuk menjalankan usaha dimsum yang berpotensi berkembang dan memiliki daya tarik tersendiri di pasar. Saya Susanti dengan NIM 6325053. Di sini saya menjelaskan kenapa membuat usaha ini. Kami memilih membuat usaha dimsum karena memang suka dimsum. Rasanya enak, cocok dimakan kapan saja, baik sebagai cemilan maupun teman makan santai. Selain itu, saat ini dimsum juga sedang viral dan banyak digemari, terutama di kalangan anak muda. Dimsum cocok dijadikan makanan ringan yang mudah dinikmati semua kalangan, harganya terjangkau, dan variasi menu bisa dibuat beragam. Karena itulah, kami melihat peluang besar untuk membuka usaha dimsum yang bisa diterima oleh banyak orang dan memiliki potensi berkembang. Di sini ada modal awal. Modal awal digunakan untuk membeli peralatan, bahan baku, dan perlengkapan usaha. Kebutuhan estimasi biaya ada kompor dan tabung gas seharga 500.000, ukusan dan alat masak seharga 700.000, gerobak atau but kecil seharga 1.500.000, bahan baku awalnya yaitu 800.000, kemasan dan perlengkapan 300.000, spanduk atau promosi seharga 200.000. Jadi total modal awalnya yaitu 4 juta rupiah. Lalu ada jangka waktu modal kembali BEP, yaitu perhitungannya kita dari modal awal 4 juta, lalu keuntungannya ada 4,5 juta. Nah, di situ dengan jangka waktu sebulan kita bisa mendapat modal kita kembali. Dan target penjualan kita ada di 20-30 hari dengan satu porsi ada di harga Rp15.000. Di
Di sini ada rincian penjualannya, yaitu harga satu porsi dimsum seharga 500.000, penjualan perharinya yaitu 20 porsi, omset perharinya yaitu 15.000 dikali 20 porsi sama dengan 300.000. Omset per bulannya yaitu 300.000 dikali 30 porsi sama dengan 9 juta rupiah. Di sini saya akan menjelaskan perkiraan penjualannya. Perkiraan penjualannya itu per hari 25 porsi dikali 15.000 atau sama dengannya 375.000. Untuk per bulannya 25 porsi kali 30 hari itu sama dengan 750 porsi dengan omset yang kita dapat 11.250.000. Lalu ada perkiraan keuntungan. Perkiraan keuntungan ini kita hitung estimasinya per bulan yang dari 9 juta, dengan itu adalah omset sebelumnya dari penjualannya, dikurang dengan modal atau estimasi modal di awal sekitar 4,5 juta. Jadi 9 juta dikurang 4,5 juta, keuntungannya per bulan adalah 4.500.000. Tujuan target penjualannya itu kita ada di lokasi usaha di area ramai, sekolah atau kampus atau jalan utama. Dimsum sebagai makanan viral dan diminati. Banyak kalangan, harga terjangkau dan cocok sebagai cemilan. Target penjualan kami adalah 20-30 porsi dimsum per hari atau sekitar 600-900 porsi per bulannya dengan harga 500. Slide selanjutnya yaitu ada biaya operasional dan keuntungan. Biaya operasional yaitu ada bahan baku, gas, listrik, dan lain-lain. Biaya harian yaitu 150.000, biaya bulanan yaitu 150.000 dikali 30 hari yaitu 4.500.000. Dan biaya keuntungan yaitu laba per bulan 9 juta diambil 4.500.000 yaitu 4.500.000. Untuk jam operasionalnya, kita buka setiap hari dari jam 11 sampai jam 9 malam. Perkenalkan, nama saya Christian Aldi Ratu dengan NIM 63250107. Saya di sini sebagai owner atau sekaligus manajer dari Kandes Dimsum. Terima kasih. Saya sebagai anggota keuangan di usaha Dimsum Candies ini. Tugas-tugas saya sebagai keuangan yaitu yang pertama mengelola arus kas, membuat anggaran atau budgeting, lalu ada mengendalikan biaya atau cost control, lalu mengelola piutang dan utang perusahaan, membuat laporan, audit internal, mengurus perpajakan, lalu mengelola aset dan menganalisis keuangan untuk mendapat keputusan. Saya Kristodear sebagai kasir yang bertugas untuk memproses transaksi pembayaran seperti menerima uang tunai maupun non-tunai, menghitung kembalian, mengeluarkan struk, melayani pelanggan dengan ramah, serta menjaga kebersihan area kasir dan memastikan mesin kasir berfungsi dengan baik untuk kepuasan pelanggan. Posisi saya adalah sebagai seorang waitress. Sebagai seorang waitress, saya memiliki tanggung jawab untuk memberikan pengalaman bersantap yang lama, efisien, dan berkesan bagi setiap pelanggan. Tugas utama meliputi penyambutan tamu, pengambilan pesanan, penyajian dimsum, dan hidangan lain dengan tepat, serta memastikan area makan tetap bersih dan rapi. Saya sebagai bagian produksi atau koki dimsum. Tugas saya yaitu mengelola seluruh proses pembuatan dimsum, mulai dari menyiapkan bahan hingga penyajian. Tanggung jawabnya meliputi memilih dan menyiapkan bahan segar, membuat adonan kulit serta isian, membentuk dimsum sesuai standar, dan memasak dengan cara dikukus atau digoreng hingga matang dan sempurna. Selain itu, bagian produksi juga menjaga kebersihan area dapur dan peralatan, memastikan sanitasi area kerja, menjaga kualitas rasa dan tampilan agar tetap konsisten, serta mengontrol stok barang bahan baku dengan mengecek persediaan dan melaporkan kebutuhan belanja. Saya di sini bertugas menjadi tim promosi sosial media. Tim promosi bertugas untuk merancang strategi,
membuat konten kreatif berupa teks, gambar, video, juga menjadwalkan posting, membangun interaksi dengan audiens, memantau tren, dan mengelola reputasi brand.